Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Desa Wonosidi terletak di kaki hutan pinus, sunyi dan jauh dari kota. Sore hari di bulan Sapar itu hujan turun terus-menerus sejak siang, membuat udara lembab dan dingin menusuk. Kabut menggantung rendah di antara pepohonan, sementara di satu sudut desa, sebuah gubuk tua berdinding bambu berdiri ringkih menahan angin dan air. Di dalamnya, Casmudi dan Lela duduk berhadapan di dekat tungku mati, tanpa nyala api, hanya pelita minyak tanah yang nyalanya redup. "Ini hari ketiga kita cuma makan singkong," ucap Lela sambil menatap piring kosong di lantai. "Besok apa lagi? Kulit pisang?" Casmudi tidak menjawab. Ia duduk bersila, tangan diletakkan di lutut, menatap sudut ruangan tanpa arah. Bajunya basah oleh rembesan air dari atap yang bocor, dan dingin membuat sendinya terasa kaku. Lela berdiri, tangannya mengambil piring tanah liat yang sudah retak di sudut dapur. "Lihat rumah kita. Bocor, lantai becek, makanan enggak ada. Kamu cuma duduk diam tiap hari. Pak Nasuha itu dulu lebih miskin dari kita, tapi sekarang? Motor baru, TV besar, anak-anak sekolah di kota. Kenapa kamu enggak bisa kayak dia?" "Nasib orang beda-beda, Lela," gumam Casmudi pelan. "Nasib atau kemalasan?" bentak Lela. "Apa kamu pikir aku enggak malu tiap ke pasar pakai daster bolong, ditatap orang kayak pengemis?" Casmudi menarik napas dalam. Ia mencoba bicara, tapi tenggorokannya terasa berat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam diam, ia sadar, semua ucapan Lela benar. Ia tidak mampu membantah, karena ia memang tidak bisa memberikan apapun. "Kalau kamu nggak bisa ngasih makan, ngapain nikahin aku?" Lela melempar piring itu ke dinding. Pecahannya berhamburan ke lantai tanah yang licin oleh rembesan air hujan. "Kamu janji dulu, katanya mau bahagiain aku. Mana?" Pecahan itu terpantul ke kaki Casmudi. Ia hanya menunduk, memungutnya satu persatu, meski tangannya bergetar. Ia tak tahu apakah itu karena dingin, lapar, atau karena hatinya yang makin rapuh. Pak Nasuha juga manusia, tapi dia punya nyali. "Kamu?" Lela mendekat, berdiri di depan suaminya yang masih jongkok. "Kamu bahkan takut ambil risiko. Katanya dengar cerita di warung soal pesugihan langsung pucat. Padahal, kalau kamu berani, kita nggak perlu hidup kayak gini." "Jangan asal ngomong," kata Casmudi lirih. "Aku ngomong kenyataan." Lela menyentakkan kaki, membuat cipratan air dari genangan kecil yang menumpuk di sudut rumah. "Bu Ratmi juga katanya ikut pesugihan. Tapi sekarang jualan laris, rumah tembok. Coba kamu itu laki-laki, jangan cuma bisa narik napas panjang." "Kita enggak tahu kebenarannya, Lela. Tahu atau enggak, nyatanya hidup mereka berubah. Sementara kamu, jadi buruh tani, dapat 50.000, habis buat beli beras 2 hari. Hujan di luar makin deras. Angin bertiup dari celah-celah dinding bambu, membawa hawa dingin masuk ke ruangan. Casmudi duduk diam. Ia masih memunguti sisa-sisa piring yang berserakan. Tangannya luka sedikit karena salah memegang pecahan. Tapi ia tetap diam. Lela menghempaskan tubuhnya ke tikar lusuh di dekat ranjang, memunggungi suaminya. "Kalau kamu memang sayang sama aku, kamu nggak akan biarin aku hidup begini," ucap Lela pelan, tapi jelas. Casmudi tak menjawab. Dalam diam, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ia ingin bilang bahwa ia sudah berusaha. Tapi apakah usaha tanpa hasil masih bisa disebut usaha? Ia ingat bagaimana dulu ia pernah menolak tawaran Pak Men di warung kopi yang bercerita tentang seorang dukun di hutan pinus. Ia ingat rasa takutnya mendengar kata tumbal dan setan. Tapi sekarang, semua itu terasa berbeda. Rasa malu dan tekanan Lela membuat ketakutannya berubah jadi kegelisahan yang menggigit terus di dada.
Pelita bergoyang perlahan tertiup angin. Suara gemericik air dari atap yang bocor tak berhenti sejak tadi. Di luar, suara hujan bercampur dengan lolongan anjing dari arah belakang rumah. Casmudi berdiri, membuang pecahan piring keluar lewat pintu dapur yang menggantung satu engselnya. Lela tetap berbaring membelakangi. Sore menjelang malam. Kabut tipis mulai masuk dari celah pintu depan yang tidak bisa tertutup rapat. Casmudi duduk di pojok ruangan, memeluk lutut. Pelita nyaris padam. Ia menatap genangan air di lantai, memperhatikan ria kecil yang terbentuk karena tetesan dari atap. Lela diam. Casmudi juga diam. Tapi di antara diam mereka, ada sesuatu yang makin keras suaranya, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala Casmudi sendiri. Bukan suara yang bisa didengar orang lain, tapi dorongan yang tumbuh dari rasa gagal, rasa kalah, dan rasa ingin lepas dari hidup yang seperti ini. Ia tidak mengerti apakah yang lebih berat, kelaparan atau hinaan. Ia tidak tahu apakah yang lebih dingin, udara malam atau tatapan Lela. Casmudi tidak bicara lagi malam itu. Hanya memandangi air hujan yang menggenang di bawah kakinya. Dan dari jauh, suara gamelan samar-samar terdengar dari arah rumah Pak Nasuhah yang sedang syukuran. Casmudi tak bertanya syukuran apa. Ia hanya duduk diam, dengan dada yang makin sesak. Pelita mulai redup, dan malam menelan suara-suara lain. Di dalam gubuk itu, Casmudi tahu bahwa apapun yang ia lakukan besok, tidak akan lagi sama seperti hari ini. Tapi malam itu, ia belum bisa bergerak. Ia hanya memeluk lutut, dan mendengarkan suara hujan yang tak kunjung reda. Hujan masih turun ketika pelita minyak tanah akhirnya padam sepenuhnya. Kabin kecil itu tenggelam dalam gelap total, menyisakan suara tetes air dari atap yang bocor dan embusan angin dingin yang terus merayap dari celah-celah dinding. Casmudi belum juga tidur. Ia masih duduk memeluk lutut di pojok ruangan, menghadap dinding bambu yang lembab. Di balik punggungnya, Lela tertidur dengan dengus napas tidak teratur, tubuhnya terbungkus kain lusuh yang nyaris tidak cukup menahan udara malam. Suara gamelan dari arah rumah Pak Nasuhah memang sudah menghilang, tapi gema dalam kepala Casmudi masih bertahan. Ia membayangkan lampu teram, piring-piring penuh makanan, gelak tawa tamu yang disambut hangat. Semua itu hanya berjarak beberapa rumah dari tempat ia duduk sekarang, tapi terasa seperti dunia lain yang tak bisa disentuh. Ia memejamkan mata, tapi wajah Lela kembali muncul. Wajah itu dingin, kecewa, dan penuh amarah yang belum reda. Pelan-pelan Casmudi berdiri. Langkahnya dijaga agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan Lela. Ia mengambil jaket kumal yang tergantung di paku dinding, lalu membuka pintu dapur. Angin malam langsung menyambut, menusuk ke dalam baju tipis yang melekat di tubuhnya. Tanpa menoleh lagi, Casmudi melangkah keluar dan menutup pintu perlahan dari luar. Jalan setapak di belakang rumahnya mengarah ke pinggir hutan pinus. Di siang hari jalur itu biasa dilewati petani atau pencari kayu bakar, tapi malam itu, tak ada satupun lampu atau jejak kaki lain. Kabut menggantung rendah, dan langkah kakinya tenggelam dalam tanah basah yang licin. Setiap ranting yang patah di bawah telapak kakinya menimbulkan bunyi tajam di tengah kesunyian. Casmudi tahu arah yang harus dituju. Orang-orang desa pernah membicarakan tentang Mbah Midi, dukun tua yang katanya sudah lama tidak muncul di pasar, tapi tetap dipercaya punya ilmu tua yang tak bisa dijelaskan. Letak gubuknya disebut-sebut berada di ujung hutan pinus, tepat di antara dua pohon yang tumbuh menyilang seperti gerbang. Tapi tak ada yang berani datang ke sana. Ia melangkah dengan hati-hati. Kabut makin tebal. Dedaunan bergoyang di atas kepalanya, menimbulkan suara samar seperti desisan. Sesekali ia berhenti dan menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Tapi jalan setapak tetap sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar berat. Setelah berjalan cukup lama, Casmudi melihat dua pohon pinus tinggi menjulang, batangnya bengkok membentuk lengkungan besar. Di baliknya, berdiri sebuah gubuk reot dengan atap dari ilalang yang sudah rapuh. Cahaya redup keluar dari celah-celah dindingnya. Asap tipis mengepul dari cerobong bambu yang condong ke kiri. Ia berdiri diam di depan pintu kayu yang separuh lapuk. Tangannya mengangkat pelan, hendak mengetuk. Tapi sebelum sempat menyentuh permukaan pintu, daun pintu itu bergerak sendiri. Terbuka perlahan,
mengeluarkan bunyi gesekan kayu yang panjang dan kering. "Sudah waktunya kau datang," suara dari dalam terdengar parau, berat, tapi tidak terdengar marah. Casmudi melangkah masuk. Ruangan sempit itu hanya diterangi oleh api kecil di tungku tanah di tengah gubuk. Dindingnya dipenuhi benda-benda yang membuat kulit Casmudi merinding, jimat, tulang-tulang kecil yang digantung dengan benang hitam, dan kain kafan lusuh yang digulung rapi. Bau kemenyan dan amis darah bercampur menjadi satu. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar pandan. Rambutnya panjang beruban, menutupi sebagian wajahnya yang cekung. Mata tuanya tampak kabur, tapi tatapannya menancap tajam. "Kau ingin kaya?" tanya lelaki itu pelan. Casmudi ragu menjawab. Ia membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Tenggorokannya kering. Ia menunduk sedikit. Saya ingin membahagiakan istri saya," jawabnya akhirnya. "Kaya?" Mbah Midi mengangguk. "Itu yang kau maksud?" Casmudi tidak membantah. Mbah Midi mengambil mangkuk tanah liat dari dekat tungku. Isinya cairan keruh berwarna kecoklatan. Ia meletakkannya di depan Casmudi. "Ini jalanmu," ucapnya. "Minum ini, dan makhluk yang membawa rezeki akan datang padamu." "Apa syaratnya?" tanya Casmudi dengan suara pelan. "1 nyawa manusia, setiap bulan purnama," jawab Mbah Midi tanpa jeda. "Nyawa yang bersih lebih baik. Tapi dewasa pun cukup. Jangan lewat dari malam purnama. Kalau terlambat, akibatnya bukan cuma padamu." Casmudi memandang mangkuk itu. Bau amisnya langsung menusuk hidung. Tangannya bergetar. Ia berpikir tentang Lela, tentang gubuk yang bocor, tentang wajah-wajah tetangga yang menatap sinis. Ia memikirkan singkong rebus yang sudah ia kunyah 3 hari berturut-turut. "Setelah diminum, kau tidak bisa kembali," tambah Mbah Midi. "Yang datang tidak akan pergi sampai tuntutan darahnya dipenuhi." Casmudi memejamkan mata sejenak. Lalu dengan gerakan cepat, ia mengangkat mangkuk itu dan meneguk isinya sampai habis. Rasanya pahit dan kental, seperti air dari sumur mati. Tenggorokannya langsung panas, lalu dingin. Angin dari luar masuk lewat sela dinding. Api di tungku tiba-tiba padam. Ruangan jadi gelap total. Casmudi terdiam, tubuhnya kaku. Nafasnya memburu. Di sudut ruangan, 2 titik merah mulai menyala. Muncul dari kegelapan. Perlahan, bentuknya menjadi jelas. Seekor kera besar, hitam legam, matanya menyala merah, gigi-giginya tampak putih dan panjang. Casmudi tidak bergerak. Makhluk itu tidak bicara, hanya menatapnya. Suara napasnya berat, menggeram. Lalu, dari sudut yang lebih gelap, suara Mbah Midi terdengar lagi. "Kau sudah menjadi miliknya sekarang." Casmudi masih diam. Suaranya hilang. Ia menatap mata kera itu yang tidak berkedip. Malam belum selesai. Dan di dalam gubuk itu, tidak ada jalan keluar. Casmudi tidak ingat bagaimana ia pulang dari gubuk Mbah Midi malam itu. Yang ia tahu, tubuhnya terasa berat, dingin, dan langkah kakinya seperti ditarik angin. Saat sampai di rumah, pelita sudah mati dan suara hujan tinggal tetes kecil di ujung atap. Lela masih tertidur di tikar. Casmudi berdiri lama di ambang pintu, menatap bayangan tubuh istrinya, sebelum akhirnya duduk di pojok, menunggu pagi datang tanpa sempat memejamkan mata. Esok harinya, udara desa terasa berbeda. Matahari muncul bersamaan dengan kabar bahwa Casmudi mendapat kontrak besar dari juragan kayu di kecamatan. Tak jelas bagaimana kabar itu bisa tersebar cepat, tapi satu persatu warga mulai berdatangan ke rumah, menyalami Casmudi dan mengucapkan selamat. Lela pun tersenyum sumringah, menyambut mereka dengan ramah meskipun wajahnya masih menyimpan rasa heran. Dalam beberapa hari, rumah mereka berubah. Dinding bambu diganti papan kayu, lantai tanah di semen, dan perabotan baru mulai memenuhi ruang tamu. Seorang tukang dari desa tetangga dipanggil untuk memperbaiki atap dan membuat kamar tambahan. Lela membeli kain baru ke pasar dan kembali dengan beberapa kalung imitasi. Ia tampak lebih sering tersenyum, bahkan mulai kembali ikut arisan. Namun, di malam menjelang bulan purnama pertama, Casmudi duduk diam di halaman rumah. Ia menatap tanah yang belum sempat disemen di bagian belakang. Di depannya,
sebuah mangkuk tanah liat berisi air, sama seperti yang ia lihat di gubuk Mbah Midi. Tangannya menggenggam botol kecil yang tadi siang ia isi dengan darah ayam kampung, tapi saat ia membuka botol itu, bau amis yang keluar tidak sama seperti biasanya. Tanpa banyak berpikir, ia menuangkan isi botol ke dalam mangkuk dan menunduk dalam diam. Tak ada suara, tak ada angin. Tapi dari kejauhan, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Keesokan paginya, kabar kematian Pak Sulaiman menyebar cepat. Warga menemukannya tergeletak di tengah sawah dengan mata terbuka dan tubuh yang kaku seperti kayu. Tidak ada luka, tidak ada darah, tapi tubuhnya kering seperti diperas isinya. Orang-orang mulai berkumpul di depan rumah duka, termasuk Casmudi dan Lela yang ikut menyampaikan belasungkawa. Casmudi berdiri paling belakang, tidak bicara. Matanya hanya memandangi tubuh Pak Sulaiman dari kejauhan, lalu mengalihkan pandangan ketika beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. "Aneh, ya," ucap Buyati pada Bu Sarmi. "Kemarin masih sehat. Pagi-pagi sudah jadi mayat." "Katanya semalam dia jalan ke sawah," sambung Bu Sarmi pelan. "Tapi siapa yang jalan ke sawah malam-malam? Mana bulan purnama lagi?" Lela yang berdiri di samping mereka melirik cepat ke arah Casmudi. Suaminya tidak menunjukkan reaksi. Wajahnya tetap dingin, mata menunduk, dan keringat tipis membasahi pelipisnya meski udara pagi masih dingin. Setelah pulang dari rumah duka, Lela tidak langsung masuk rumah. Ia berdiri lama di halaman belakang, memandangi mangkuk tanah liat yang tergeletak dekat batu sumur. Airnya kosong. Tidak ada sisa darah, tapi bekas merah tua masih menempel di dinding mangkuk. Ia tidak bertanya apapun saat Casmudi keluar dan berdiri di dekatnya. "Kamu yang taruh ini di sini?" tanya Lela tanpa menatap. Casmudi menunduk. "Iya, buat campuran pupuk." Lela diam sejenak. "Tadi malam kamu keluar?" "Sebentar." "Jam berapa?" Casmudi tidak menjawab. Lela tidak memaksa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam rumah, meninggalkan suaminya berdiri sendiri. Malam itu mereka tidak bicara. Hanya suara serangga dan angin dari hutan pinus yang mengisi celah keheningan di rumah mereka yang makin tampak megah tapi dingin. Beberapa hari berikutnya, Desa Wonosidi mulai ramai dengan obrolan tentang kematian Pak Sulaiman. Ada yang bilang ia kena serangan jantung. Ada juga yang bilang dia dirasuki makhluk halus. Tapi sebagian warga, terutama yang tinggal dekat rumah Casmudi, mulai membicarakan perubahan mendadak yang terjadi. Rumah yang awalnya bocor, sekarang berdinding kayu. Sepeda tua milik Casmudi diganti motor bebek baru. Dagangan Lela di pasar laris meskipun harganya lebih mahal dari sebelumnya. "Kalau bukan karena pesugihan, enggak mungkin secepat itu," bisik Pak Turiman di warung kopi. "Cuma Tuhan yang tahu," jawab Pak Minto. "Tapi memang aneh. Baru seminggu lalu dia keluhannya cuma soal beras, sekarang sudah nyumbang uang buat pembangunan musala." Lela mendengar sebagian dari bisik-bisik itu, tapi ia memilih tidak menanggapi. Ia tahu, orang desa selalu iri pada yang hidup lebih enak. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Bukan karena gosip, tapi karena Casmudi semakin sering melamun. Matanya lebih dalam, napasnya kadang tak teratur, dan malam-malam ia duduk di halaman belakang seperti sedang menunggu sesuatu. Di malam ketiga setelah pemakaman Pak Sulaiman, Lela terbangun dan mendapati Casmudi duduk di kursi dekat jendela. Ia tidak tidur. Tangannya mengelus pelan lengan bajunya, dan pandangannya kosong keluar rumah. "Kamu enggak tidur?" tanya Lela. Casmudi menggeleng. "Masih kepikiran urusan kayu?" "Bukan," jawabnya pelan. "Cuma kepikiran saja." Lela tidak bertanya lagi. Ia hanya kembali ke tikar dan menarik selimut. Tapi malam itu, matanya tidak bisa terpejam sepenuhnya. Ia merasa ada jarak yang tumbuh perlahan antara dirinya dan Casmudi. Jarak yang tak kasat mata, tapi mulai terasa dinginnya. Dan di luar, di halaman yang masih basah oleh embun, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Casmudi tidak bergerak dari duduknya, seolah sedang menunggu sesuatu yang belum datang. Tapi di dalam dirinya, sesuatu telah berubah dan tak bisa ia tarik kembali. Malam itu Casmudi masih duduk di kursi dekat jendela. Embun membasahi kaca,
dan suara burung malam sesekali terdengar dari hutan pinus di kejauhan. Di tikar, Lela sudah terlelap, meski matanya baru benar-benar tertutup setelah beberapa lama gelisah. Casmudi memejamkan mata, tapi pikirannya tidak tenang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berakhir dengan kematian Pak Sulaiman. Tapi dalam benaknya, suara berat ketek ireng masih terdengar. Suara itu tidak pernah sepenuhnya hilang. 3 hari setelahnya, kabar baru mengguncang warga. Mbak Nur, penjual gorengan yang biasa mangkal di depan sekolah dasar, tidak pulang ke rumah setelah berjualan. Suaminya mencari ke pasar, ke gang tempat biasa ia lewat, hingga ke rumah saudaranya. Tak ada yang tahu kemana Mbak Nur pergi. Gerobaknya ditemukan terparkir di belakang warung kosong dekat jalan utama, tapi tidak ada jejak dirinya. Uang dagang dan sisa gorengan masih utuh. Dia enggak pernah kayak gitu, kata suaminya di pos ronda malam itu. Kalau dagang sepi, ya pulang. Kalau laku, ya bawa uang. Tapi ini, hilang tanpa jejak. Desa mulai gaduh. Orang-orang mulai mengaitkan hilangnya Mbak Nur dengan kematian Pak Sulaiman yang belum lama dikubur. Cerita lama soal pesugihan kembali muncul, kali ini diselingi bisik-bisik tentang rumah Casmudi yang terlalu cepat berubah. Ada yang bilang suaranya sering terdengar malam-malam, seperti orang bicara sendiri di belakang rumah. Ada juga yang mengaku melihat bayangan besar melompat di atas pagar Casmudi saat bulan penuh. Casmudi mencoba tetap tenang. Ia memperbanyak kegiatan, keliling mengecek kayu yang baru dikirim, menemui tukang, bahkan sempat menyumbang tikar baru ke musala. Tapi semua itu tidak menghapus rasa curiga dari mata-mata yang mengawasinya. Ia tahu, diam-diam warga mulai menandai gerak-geriknya. Saat pagi baru datang, Karim, pemuda lajang yang tinggal tak jauh dari rumah Bu Darmi, ditemukan tergeletak di hutan pinus oleh 2 petani yang hendak mengambil rumput. Tubuhnya kering seperti disedot isinya, sama seperti kondisi jasad Pak Sulaiman. Mulutnya terbuka, matanya melotot, dan kulitnya seperti kertas. Petani yang menemukannya langsung berlari ke balai desa. Tak butuh waktu lama, warga kembali berkumpul. Kali ini dengan lebih banyak ketakutan di mata mereka. Sudah 3 orang, kata Pak RW saat rapat malam itu. Kita nggak bisa terus diam. Jangan-jangan ada yang pakai jalan setan, celetuk salah satu warga. Orang yang dulunya susah, sekarang hidupnya enak sekali. Enggak masuk akal. Casmudi tidak datang ke rapat. Ia berdalih sibuk mengurus barang dagangan. Tapi di rumah, ia duduk sendiri di belakang, menatap tanah yang mulai keras karena sering diinjak. Di sanalah ia selalu menaruh mangkuk yang sama, tempat ia menuang darah setiap malam purnama. Mangkuk itu sekarang seperti benda wajib yang tak bisa jauh darinya. Setiap kali darah dituang, suara berat dari sudut gelap rumah akan terdengar. Kadang hanya satu kata, kadang hanya tarikan napas. Tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar lama. Lela semakin sering melontarkan pertanyaan. Mas, kamu serius dapat order kayu dari kota? Kenapa semuanya begitu cepat? Wajahnya tidak menuduh, tapi matanya tidak sebodoh dulu. Casmudi menatap lantai. Rezeki orang beda-beda, Le. Mungkin giliran kita sekarang. Tapi semua ini terasa aneh. Dulu kamu meluh terus, sekarang tiap hari uang datang. Warga mulai ngomongin kita. Biarin saja, jawab Casmudi singkat. Orang kalau enggak bisa ikut senang, ya biasanya sirik. Lela tidak membalas. Ia berdiri dan berjalan ke kamar. Tapi langkahnya lambat, seperti masih menunggu jawaban yang lebih jujur. Malam itu mereka tidur dalam diam yang lebih dingin dari biasanya. Tak ada suara pelita, tak ada obrolan sebelum tidur. 2 hari kemudian, Bu Darmi datang ke rumah mereka sambil membawa keranjang berisi daun pisang. Ia berdiri di depan pagar, memanggil Lela dengan suara nyaring. Wah, rumahmu sekarang kayak rumah lurah. Dulu kamu suka pinjam garam ke aku, sekarang masak bisa ngasih tetangga sedekah. Lela keluar dengan senyum canggung. Rezeki, Bu. Alhamdulillah. Ya, rezeki dari mana ya? Bu Darmi menyeringai. Jangan-jangan dari tempat yang gelap-gelap, ya, Le? Lela terdiam. Wajahnya berubah tegang. Bercanda, kok, tambah Bu Darmi. Tapi aku dengar-dengar,
Pak Karim sempat ribut sama suamimu, ya? Bu, jangan asal ngomong, sahut Lela cepat. Aku cuma bilang, dengar-dengar. Namanya juga warga desa, mulut banyak, kuping banyak. Tapi kamu hati-hati, Le. Kalau hidup enak tapi banyak yang musnah di sekitar, itu tandanya bukan berkah. Bu Darmi berbalik dan berjalan pergi sambil tertawa pendek. Lela masuk ke dalam rumah tanpa bicara. Casmudi duduk di ruang tamu, mendengar semuanya. Saat Lela masuk, mereka hanya saling pandang. Tak ada satupun dari mereka yang ingin membahasnya lebih jauh. Tapi yang mereka rasakan sama, bisik-bisik itu sudah terlalu dekat, dan rasa takut mulai tumbuh lebih besar dari kemarin. Malamnya, Casmudi terbangun. Udara pengap, dan pelita hampir habis. Ia mendengar sesuatu dari belakang rumah. Bukan suara manusia, tapi juga bukan suara binatang biasa. Ia bangkit, membuka pintu, dan berdiri di dekat mangkuk yang sudah ia cuci bersih tadi pagi. Angin berhenti. Di balik pohon pisang, dua mata merah menyala pelan. Tidak bicara, tidak bergerak. Hanya menatap. Casmudi memejamkan mata. Napasnya berat. Tuntutan itu kembali datang. Tak ada jeda. Tak ada waktu untuk bernapas lega. Dan ia tahu, malam itu belum selesai. Malam itu udara terasa lebih lembab dari biasanya. Setelah pertemuan tak terucap antara Casmudi dan dua mata merah di balik pohon, ia kembali ke dalam rumah tanpa suara. Lela belum tidur. Ia duduk di atas tikar sambil melipat pakaian, tapi tangannya tak bergerak. Ia hanya diam menatap suaminya, lalu berkata lirih, "Kamu sering begadang sekarang. Dulu, tiap malam cepat tidur." Casmudi hanya menjawab dengan anggukan singkat. Ia berjalan ke dapur, menuang air ke dalam gelas, dan meneguknya tanpa menoleh. Dalam kepalanya, suara berat ketek ireng masih terngiang. Ia tahu waktunya sudah dekat. Dan benar saja, keesokan paginya, kabar kematian Bu Darmi mengguncang desa. Tubuh Bu Darmi ditemukan oleh keponakannya yang datang mengantar sayur. Wanita itu ditemukan dalam keadaan tergeletak di dapur, mata terbuka lebar, dan tubuhnya membeku seperti batu. Tidak ada luka, tapi kulitnya pucat keabu-abuan dan mengerut. Mulutnya setengah terbuka, seolah ingin berteriak sebelum napas terakhir. Warga langsung berkumpul, dan dalam waktu singkat, nama Casmudi kembali disebut-sebut. 3 orang mati, 1 hilang, dan semuanya terjadi setelah dia kaya, kata Pak Trimo di warung. Aku sih hingga nuduh, tapi cepat banget dia berubah nasib, timpal Buyati. Lela tidak berani keluar rumah hari itu. Dari balik jendela, ia melihat beberapa tetangga berdiri terlalu lama di depan pagar, pura-pura menyapu jalan atau mengganti jemuran, padahal mata mereka tak lepas dari rumahnya. Saat Casmudi pulang dari kebun sore itu, ia melihat wajah Lela sudah tegang. Bu Darmi mati, Mas, kata Lela tanpa basa-basi. Iya, aku dengar, jawab Casmudi pelan. Lela memeluk tubuhnya sendiri. Aku mulai takut. Casmudi tak menjawab. Ia melepas sepatu, menggantung jaket, dan masuk ke kamar. Malam itu, suasana rumah lebih senyap dari biasanya. Bahkan suara tikus pun tak terdengar. Mereka makan dalam diam, lalu tidur tanpa banyak bicara. Tapi sekitar tengah malam, suara ketukan terdengar dari pintu depan. To, to, to. Suara itu datar, lambat, tapi jelas. Lela terbangun duluan. Ia memegang lengan suaminya. Mas, ada yang ketuk pintu. Casmudi membuka mata perlahan. Suara itu terdengar lagi. To, to. Ia duduk, mengusap wajah, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Dengan langkah hati-hati, ia menyingkap sedikit kain penutup jendela. Lampu minyak di dalam rumah menyinari bayangan seseorang berdiri di luar. Tubuhnya tegap, bajunya seperti seragam biasa, tapi wajahnya tak seperti manusia hidup. Mata pria itu kosong. Di lehernya ada lubang lebar, menganga, mengeluarkan cairan hitam pekat yang menetes perlahan ke baju. Casmudi mengenali wajah itu. Pak Kliwon, mantan ketua RT yang meninggal 2 minggu lalu karena sakit. Ia dimakamkan secara layak, tapi kini berdiri di depan rumahnya, mengetuk pintu seperti sedang menagih sesuatu. Kembalikan nyawaku, gumamnya lirih, namun jelas.
Casmudi mundur satu langkah. Jantungnya berdetak cepat. Ia membalikkan badan, dan Lela masih berdiri di ambang pintu kamar, menatapnya dengan wajah pucat. "Itu siapa, Mas?" tanyanya pelan. "Masuk kamar. Kunci pintu. Jangan keluar sampai aku panggil," ucap Casmudi tegas. Lela ragu. "Itu siapa, Mas?" "Masuk sekarang, Le," ulang Casmudi, kali ini lebih keras. Lela melangkah masuk dan menutup pintu kamar. Suara ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih kuat. Casmudi berjalan ke pintu, tapi tidak membukanya. Ia berdiri di baliknya, tangan di atas gagang, namun tidak punya niat untuk memutar. Ia menunduk, napasnya berat. Di luar, suara itu tak lagi sekadar ketukan. Ada bisikan, ada desakan. Tapi tak satu pun kata yang bisa ia jawab. Ketika suara itu akhirnya berhenti, Casmudi kembali ke ruang tengah. Lampu pelita hampir padam. Rumah kembali senyap. Ia duduk di kursi, menunduk dalam, dan menggenggam ujung celana dengan kedua tangan. Wajah-wajah mulai muncul di pikirannya. Wajah Pak Sulaiman, Mbak Nur, Karim, dan Bu Darmi. Semuanya menatap diam. Matanya kosong. Mulutnya tak bergerak. Tapi dari dalam dada Casmudi, rasa berat itu tumbuh makin dalam. Tidurnya malam itu tak pernah benar-benar datang. Ia memejamkan mata, tapi mimpi yang datang bukan mimpi. Ia melihat ruang-ruang gelap, tubuh-tubuh pucat, tangan-tangan dingin yang menyentuh bahunya. Mereka tidak berbicara, tapi ada yang mereka minta. Ada yang mereka tuntut. Saat fajar mulai muncul di balik kabut, Casmudi masih duduk di kursi yang sama. Lampu pelita sudah mati. Hanya cahaya samar dari luar yang masuk ke dalam rumah. Lela membuka pintu kamar, melangkah perlahan. "Mas, kamu nggak tidur?" Casmudi menoleh. Wajahnya sayu. Mata merah, tidak karena tangis, tapi karena tidak tidur sama sekali. "Enggak," jawabnya pelan. "Enggak bisa." Lela mendekat. Ia ingin bertanya, tapi suaminya tidak memberi ruang. Ia berdiri, berjalan ke dapur, dan mencuci muka dengan air dingin. Suaranya tidak terdengar lagi pagi itu. Dan di luar rumah, suara ayam pun terdengar pelan-pelan, seperti ragu menyambut pagi. Tidak ada yang selesai. Tidak ada yang tenang. Hanya hari yang berganti, dan bayangan yang masih menetap. Pagi setelah ketukan malam itu, Casmudi tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di kursi, kadang berdiri untuk sekadar mengambil air, lalu kembali lagi. Lela yang melihatnya pun tidak banyak bertanya. Tapi ada sesuatu dalam cara mereka saling memandang yang tak seperti biasanya. Bukan marah, bukan curiga, tapi ada jarak yang mulai tumbuh dan tak bisa dijelaskan. Di pasar, Lela mulai merasakan perubahan. Tatapan-tatapan dari para pedagang terasa berat, tidak lagi ramah seperti dulu. Saat ia menyodorkan uang untuk membeli cabai, tangan penjual itu gemetar sedikit sebelum menerima. Bisik-bisik terdengar jelas meskipun suaranya rendah. "Itu istrinya Casmudi, ya?" "Iya, yang rumahnya sekarang pakai keramik. Padahal dulu makan nasi aking." "Aku dengar katanya." Lela tidak mendengarkan lanjutannya. Ia langsung membalikkan badan dan berjalan cepat ke arah jalan pulang. Di sepanjang perjalanan, pandangan dari ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian atau menyapu halaman tak satu pun lepas dari dirinya. Semua mengawasi, sebagian hanya diam, sebagian menyeringai kecil tanpa senyum yang tulus. Sesampainya di rumah, ia meletakkan belanjaan di meja dan menatap suaminya yang duduk di ruang tamu. Orang-orang mulai bicara, "Mas," katanya datar. Casmudi menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. "Mereka bilang kamu ikut pesugihan." "Aku kerja," jawab Casmudi. "Orang enggak suka lihat orang lain hidup lebih baik. Itu biasa." Lela menatapnya lama. "Kamu enggak bohong?" "Aku enggak bunuh siapa-siapa," ucapnya dengan nada pelan, hampir tak terdengar. Jawaban itu tidak membuat Lela lega. Ia tahu ada yang disembunyikan. Tapi mulutnya tak kuat mengorek lebih jauh. Ia hanya mengangguk sekali, lalu masuk ke kamar. Malam itu, bulan kembali bulat sempurna. Langit terang tapi tidak hangat. Angin bertiup pelan melewati sela-sela atap,
membawa suara dari kejauhan yang sama. Casmudi terbangun lebih awal. Ia mengambil sesuatu dari lemari dapur, lalu keluar lewat pintu belakang dengan hati-hati agar tidak membangunkan Lela. Tapi Lela sudah terjaga. Matanya terbuka sejak tadi, menatap ke arah tempat tidur yang kosong di sebelahnya. Ia berdiri perlahan, membuka pintu kamar, dan mengintip ke halaman. Lampu redup dari pelita di dapur memantul sedikit keluar, cukup menerangi sebagian tanah yang masih basah oleh embun. Di sana, Casmudi berlutut di depan mangkuk tanah liat. Tangannya menuang cairan merah ke dalamnya. Tak jauh dari tempatnya berjongkok, ada sosok besar dengan tubuh hitam legam duduk membungkuk, menjilat isi mangkuk dengan lidah panjang dan suara berdecap pelan. Lela menahan napas. Ia berdiri kaku di ambang pintu, tubuhnya tak bisa digerakkan. Mata sosok itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Matanya merah menyala. Wajahnya bukan wajah manusia, bukan pula binatang biasa. Nafasnya berat, gerakannya lambat, dan tatapannya tajam menembus gelap. Casmudi menoleh cepat. Ia melihat Lela berdiri terpaku. Ia segera berdiri dan menutupi pandangan istrinya. Tapi Lela sudah melihat cukup. Ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu perlahan, lalu duduk di atas tikar. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Hanya terdiam seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Casmudi masuk beberapa saat kemudian. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara dingin. Ia berdiri di tengah ruangan, tak tahu harus mulai bicara dari mana. Tapi Lela lebih dulu membuka mulut. "Aku enggak mau tahu siapa korbannya," katanya pelan. "Aku enggak mau lihat lagi. Aku enggak mau dengar." Casmudi menunduk. "Lela, aku enggak butuh penjelasan," potong Lela. "Yang penting, jangan bawa itu ke dalam rumah. Jangan tunjukkan di depanku. Dan jangan pernah libatkan aku." Ia berdiri, mengambil selimut, lalu berjalan ke kamar. Di depan pintu, ia berhenti sejenak. "Kalau kamu masih bisa, jaga supaya rumah ini tetap hidup. Bukan cuma tampak hidup." Casmudi tidak menjawab. Ia duduk di lantai, menatap ke arah mangkuk yang tadi ia bawa masuk dan letakkan di dapur. Air di dalamnya sudah kosong. Tapi bau darahnya masih tersisa. Malam makin larut. Pelita redup. Dan suara dari luar rumah terdengar seperti langkah kaki yang belum selesai. Di kamar, Lela menatap langit-langit. Matanya terbuka. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata. Tapi dadanya sesak. Ia tahu semua batas telah dilampaui. Ia hanya memilih diam karena tak ada jalan untuk kembali. Rumah itu kini sunyi. Tapi bukan sunyi yang tenang. Melainkan sunyi yang penuh dengan sesuatu yang tak terlihat. Dan malam itu belum sepenuhnya selesai. Udara di dalam rumah itu semakin dingin. Malam seperti menolak pergi, meski langit sudah mulai terang. Lela duduk di kursi rotan dekat dapur, tak beranjak sejak tadi. Matanya sembab, tapi tak ada air mata. Di luar, ayam jantan berkokok parau, seakan ikut merasakan sesuatu yang tak biasa. Casmudi berjalan pelan dari kamar. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan napasnya berat. Ia berdiri sebentar, lalu menarik kursi dan duduk di samping istrinya. "Kakek Mijan," gumam Lela lirih, "mati tadi malam." Casmudi tidak menjawab. Hanya meremas lututnya sendiri. Tubuhnya kering, seperti Pak Sulaiman, seperti Mbak Nur, lanjut Lela. "Kamu tahu?" Casmudi tetap diam. Pandangannya kosong. Lela berdiri. "Dia itu orang paling dihormati di desa ini, Mas." "Bukan aku," potong Casmudi tiba-tiba. Suaranya rendah. "Aku enggak pilih siapa. Aku cuma kasih yang diminta." Lela menatap suaminya tajam. "Tapi kamu tetap yang buka pintunya, Mas." 1 jam kemudian, suara kentongan terdengar bertalu-talu dari balai desa. Warga berkumpul. Kepala desa yang baru, Pak Slamet, berdiri di depan mimbar kecil. Wajahnya serius, tangannya memegang map tebal berisi laporan-laporan warga. "Kita nggak bisa diam," ucapnya lantang. "Sudah 3 orang mati dengan cara aneh. Semua tubuhnya kering, matanya terbuka, dan sekarang yang terakhir adalah kakek Mijan. Ini bukan hal biasa."
Beberapa warga mulai mengangguk, yang lain berbisik takut. Di antara kerumunan itu, tampak seorang pemuda mengenakan jaket lusuh dan kamera menggantung di lehernya. "Saya Rijal, dari Solo. Saya dengar ada kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Saya datang bukan buat mengusik, hanya ingin tahu, dan kalau bisa, dokumentasikan rumah-rumah yang ditinggal pemiliknya." Pak Slamet menatap Rijal beberapa detik sebelum mengangguk pelan. "Asal kamu tahu batas. Ini bukan tempat buat main-main." Rijal mengangguk hormat. "Saya paham, Pak." Rapat bubar, tapi desas-desus terus bergema. Sebagian warga mulai menuduh secara terang-terangan. Ada yang menyebut nama Casmudi pelan-pelan, ada pula yang hanya memelototi rumahnya dari jauh. Tapi tak satu pun yang berani bicara langsung. Malamnya, Lela mengunci semua pintu dan jendela dengan tangan gemetar. Ia tidak bicara sepatah kata pun sejak pulang dari balai desa. Sementara Casmudi duduk di ruang tengah, menatap ke arah pintu depan. Suasana rumah mencekam. Lampu-lampu padam sendiri meski minyak masih penuh. Angin meniup tirai pelan, membuat bayangan-bayangan di dinding seperti bergerak sendiri. Suara berat itu datang tiba-tiba. "Casmudi." Casmudi menoleh cepat. Di sudut ruangan, sosok besar itu berdiri. Tubuhnya hitam seperti arang, matanya merah menyala, dan lidah panjang menjulur dari rahangnya. Ketek Ireng tidak bicara banyak. 13, desisnya. Casmudi bangkit, mencoba berdiri tegak. "Aku sudah penuhi semuanya. 13 nyawa. Itu yang kau minta, kan? Itu syaratnya." Ketek Ireng maju satu langkah. Lantai kayu berderit berat di bawah kakinya. "Sudah, tapi belum cukup." "Apa lagi?" Casmudi gemetar. "Apa lagi yang kau mau?" "Tubuhmu dan perempuan itu." Casmudi mundur, hampir tersandung tikar. "Tidak bisa, kami sudah beri semuanya. Jangan ambil lebih." Tapi Ketek Ireng hanya tertawa pelan. Suaranya seperti dua batu yang digesek. Ia mendekat, dan udara di sekitar ruangan berubah pengap. Lela keluar dari kamar, melihat suaminya berdiri ketakutan. Matanya menatap ke arah pojok, tapi ia hanya melihat gelap. "Ada dia di sana?" tanya Lela pelan. Casmudi mengangguk tanpa suara. Lela merapat, memegang tangan suaminya. "Kita sudah kasih semua. Sudah cukup," ucap Lela. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya bunyi gesekan kuku panjang menggores dinding, dan langkah berat yang mengelilingi rumah, lagi dan lagi. Dinding memuai, angin menembus celah-celah genteng, dan suara-suara dari luar mulai berbisik seolah rumah itu dikepung sesuatu yang tidak terlihat. Malam semakin pekat. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada cahaya dari rumah-rumah lain. Hanya rumah Casmudi yang berdiri kaku di tengah bayangan, seperti diselubungi sesuatu yang bukan berasal dari desa itu. Casmudi duduk kembali. Lela duduk di sampingnya. Mereka saling diam. Tapi dada keduanya bergetar, karena tahu sesuatu sedang menunggu, dan pintu untuk keluar sudah tertutup. Tak satu pun dari mereka berani tidur malam itu. Rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat tinggal. Semenjak Ketek Ireng menyatakan keinginannya terhadap tubuh mereka, Casmudi dan Lela seperti hidup di dalam perangkap. Malam-malam mereka hanya berisi diam, bunyi gesekan dari dinding, dan bisikan yang tak pernah jelas sumbernya. Lampu minyak tak pernah bertahan lama, selalu padam sebelum tengah malam meski baru saja diisi. Suara ketukan mulai terdengar lagi malam itu. Tidak seperti sebelumnya yang pelan dan sesekali. Kini lebih keras, cepat, dan tidak berhenti. Seperti ratusan jari menghantam kayu bersamaan. Lela menoleh dari jendela. "Mas, itu mereka?" Casmudi berdiri kaku di tengah ruang tamu. Ia menatap pintu dengan napas tertahan. "Jangan dibuka," ucap Lela pelan, suaranya gemetar. Tapi ketukan itu terus memaksa, menggetarkan kusen pintu dan membuat kaca jendela bergetar. Suara nafas berat terdengar dari celah lantai kayu, seolah rumah itu dikepung dari atas dan bawah. Casmudi perlahan melangkah mendekat. "Mas, jangan," Lela menarik tangannya, tapi Casmudi menepis pelan. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci dan membuka pintu perlahan. Di luar, berdiri tubuh-tubuh yang dulu pernah hidup. "Pak Sulaiman."
Mbak Nur, Karim, Bu Darmi, bahkan kakek Mijan. Mereka tidak bergerak. Hanya berdiri diam menatap Casmudi dengan mata kosong dan kulit pucat kekuningan. Tak ada darah, tak ada luka, tapi udara dingin dari halaman menyeruak masuk, membawa bau tanah basah dan daging busuk yang menyengat. Casmudi mundur selangkah. Apa yang kalian mau? Tak ada yang menjawab. Tapi mulut-mulut itu terbuka bersamaan. Suara keluar, bukan dari suara mereka, tapi dari dalam rumah itu sendiri. Kembalikan nyawa kami. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah belakang. Lela menjerit, berlari ke kamar dan membanting pintu. Tapi tak lama kemudian, teriakan pecah dari dalam. Mas, dia ada di sini. Dia ada di kamar. Casmudi berlari menyusul, tapi saat ia mendorong pintu kamar terbuka, sosok itu sudah berdiri di sana. Kethek ireng. Lebih besar dari sebelumnya, tubuhnya setinggi pintu, bulu hitam pekat dan mata merah menyala. Cakar panjangnya mencengkeram kasur, dan dari mulutnya keluar napas berat seperti cerobong kayu terbakar. Lela merapat ke dinding, gemetar hebat. Jangan ambil aku. Casmudi mencabut golok dari bawah ranjang, benda yang dulu ia simpan hanya untuk berjaga. Ia mengayunkan senjata itu ke arah dada Kethek ireng. Golok itu menembus tubuh makhluk itu seolah hanya menebas asap. Tidak ada darah, tidak ada luka, tapi tubuh Casmudi terpental, menghantam lemari hingga rubuh. Darah keluar dari mulutnya. Kethek ireng mengangkat satu tangan, lalu mencakar dada Casmudi tanpa suara. 5 garis dalam seketika muncul di kulitnya, darah menyembur deras. Lela berteriak keras, tapi sebelum ia bisa lari, makhluk itu berbalik dan menyergapnya. Cakar kasar menarik lengannya dan menyeretnya keluar kamar menuju ruang tamu. Tubuh Lela menggeliat, meronta sekuat tenaga, tapi tangan itu lebih dingin dari es dan lebih kuat dari apapun. Di ruang tamu, pintu sudah tertutup rapat. Tak ada celah. Jendela tak bisa dibuka. Saat Lela menendang kaca, tidak ada yang retak. Dinding-dinding itu bukan lagi kayu. Semuanya seolah berubah menjadi batu dingin dan padat. Mas, tolong aku, Mas, teriak Lela sambil berusaha meraih gagang pintu. Tapi Casmudi hanya bisa terseret pelan dari kamar, tubuhnya lemah dengan darah terus mengalir dari luka dadanya. Ia melihat istrinya diseret ke tengah ruangan, lalu makhluk itu menghilang sekejap dan muncul di belakangnya. Teriakan Lela bergema bersamaan dengan suara lain, suara arwah-arwah yang mengelilingi rumah itu, mengisi seluruh sudut ruangan dengan ratapan, bisikan, dan jeritan. Tubuh-tubuh mereka berdiri tanpa gerak, tapi mulut mereka terus bergerak, menyuarakan kesakitan yang tak bisa dihapus. Darah mulai menggenang di lantai, merambat pelan dari kaki Casmudi ke kaki Lela. Ruangan jadi lembab, udara seperti lumpur, dan napas terasa berat. Tak ada jalan keluar, tak ada kunci, tak ada lubang untuk kabur. Rumah itu tak lagi milik manusia. Ia sudah berubah jadi ruang penghakiman. Setiap dinding menyimpan jeritan. Setiap langkah menyisakan bekas darah. Casmudi menatap langit-langit dengan mata mengambang. Lela menangis dalam diam. Dan suara ketukan mulai lagi. Kali ini bukan dari pintu, tapi dari dalam lantai. Dari bawah kaki mereka sendiri. Bau anyir belum hilang sejak malam terakhir itu. Darah yang sempat membanjiri lantai kini telah mengering menjadi bercak hitam yang menempel di setiap sudut rumah. Langit di atas rumah Casmudi selalu tampak kelabu. Tak ada angin yang lewat, bahkan burung pun tak pernah terdengar lagi. Pak Slamet berdiri di depan pintu rumah itu, kunci tua di tangannya tak bisa memutar. Sudah 3 hari rumah ini tertutup rapat, tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Ia menoleh ke arah Mas Rijal yang berdiri di sampingnya. Bismillah, ucap Pak Slamet lirih, lalu menendang pintu. Pintu kayu itu terbuka dengan suara keras, diikuti semburan bau busuk yang menyengat. Mas Rijal segera menutup hidungnya dengan sapu tangan. Ya Allah, gumamnya. Di ruang tamu, tubuh Casmudi tergeletak miring dengan luka besar di dadanya. Di sudut ruangan, Lela membungkuk seperti hendak melindungi diri, tapi matanya terbuka lebar, kosong, membeku dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Lalat mengerumuni wajah mereka.
Lantai dipenuhi bercak darah kering dan potongan kertas lusuh yang tersebar di mana-mana. Pak Slamet memungut selembar. Di situ tertulis nama-nama warga yang telah meninggal selama beberapa bulan terakhir. Tangannya gemetar. "Ini daftar korban," bisiknya pelan. Mas Rijal melangkah lebih dalam. Dia benar-benar melakukannya. Langkah kaki mereka menginjak serpihan kaca dan kayu. Setiap sudut rumah seperti mengandung rasa sakit yang tertinggal. Suara lirih seperti bisikan mengisi udara. Bukan dari manusia. Bukan pula dari binatang. "Ayo keluar," kata Pak Slamet cepat, "tempat ini bukan buat kita." Mereka bergegas keluar, menutup pintu rapat-rapat. Tapi sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekati rumah itu. Warga menyebutnya rumah darah. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya. Jalan depan rumah itu mendadak sepi, bahkan di siang hari. Sebulan berlalu. Warung Bu Ratmi yang terletak di pertigaan menjadi tempat berkumpul satu-satunya warga tersisa. Mereka saling berbisik, membicarakan apa yang harus dilakukan dengan rumah Casmudi. Rasa takut masih menempel di wajah mereka. "Kalau dijual murah, siapa tahu ada yang mau," ucap Pak Slamet setengah hati. "Kita udah bilang ke semua orang. Rumah itu bukan tempat wajar," timpal Bu Ratmi pelan. Hari itu, seorang perempuan datang dengan mobil kecil dari arah utara. Ia mengenalkan diri sebagai Mbak Selly dari Depok. Pakaian rapi, rambut diikat tinggi, dan senyum lebar di wajahnya. "Rumah ini katanya dijual, ya?" tanyanya santai pada Pak Slamet yang sedang duduk di depan warung. Pak Slamet menatapnya lama. "Mbak yakin mau lihat rumah itu?" "Lah, iya dong. Harga segitu dapat rumah segede itu, siapa yang nolak?" "Ibu, rumah itu ada sejarahnya," sela Bu Ratmi hati-hati. Mbak Selly tertawa kecil. "Saya nggak percaya hal-hal begitu, Bu. Saya tinggal di kota, udah biasa sama cerita serem. Nggak perlu khawatir." Ia melangkah tanpa menunggu jawaban. Beberapa warga berdiri, ingin menyusul, tapi Pak Slamet menahan mereka. "Biarin," katanya pendek. "Kadang orang baru harus lihat sendiri." Di halaman rumah, Mbak Selly berdiri lama menatap bangunan besar itu. Catnya mulai mengelupas, namun bentuknya masih megah. Pintu depan sudah diganti. Jendela tertutup rapat, tirai di dalamnya kusut dan menggantung. Mbak Selly tersenyum. Ia mengangkat ponselnya untuk mengambil gambar. Namun sebelum tombol ditekan, tirai di lantai 2 bergeser pelan. 2 mata menyala merah dari baliknya. Matanya tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatap langsung ke arah perempuan yang berdiri di halaman. Mbak Selly terdiam. Angin yang tadi tak terasa mulai bergerak pelan, menyentuh tengkuk lehernya. Hening. Rumah itu tak pernah kosong. Ketek ireng tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu. Dan kini, pintu sudah terbuka. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Setiap detik waktu Anda adalah kehormatan bagi kami. Semoga cerita ini tak hanya memberi rasa takut, tapi juga menyisakan renungan, bahwa tiap pilihan ada harganya, dan tak semua jalan bisa dilalui 2 kali. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah kelam yang jarang diceritakan, namun tak pernah benar-benar hilang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, beberapa rumah tak perlu diketuk 2 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.